Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak dengan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Itu pun Allah berikan pada saat dibutuhkan saja. Misalkan untuk menjawab tantangan-tantangan dari orang kafir, untuk membela diri, dan bukan untuk menunjukkan kesombongannya. Allah Maha Kuat, dan Allah menunjukkan tanda-tanda kekuatannya dengan memberikan kekuatan-kekuatan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Di antara kekuatan-kekuatan yang diberikan kepada hambanya yaitu mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama yaitu mukjizat. Mukjizat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu a'jaza, yu'jizu, mukjizun atau mukjizatun, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan mukjizat menurut istilah yaitu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri nabi dan rasul untuk membuktikan kenabiannya dan kerasulannya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Mukjizat terbagi menjadi dua. Pertama yaitu mukjizat akliyah, yang kedua yaitu mukjizat kauniyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia. Contoh mukjizat akliyah yaitu Al-Quran. Untuk mengetahui isi dari Al-Quran dengan cara mempelajari, menghayati, serta mengamalkan syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara berpikir, dan hanya orang-orang yang mempunyai akal saja yang mampu mempelajari Al-Quran. Sedangkan mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak oleh mata. Contohnya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, Raja Namrud menyuruh pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi karena dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tidak merasa panas ketika berada di tengah-tengah bara api. Kejadian luar biasa selain mukjizat diantaranya yaitu karomah. Karomah berasal dari bahasa Arab yaitu karomah, yang artinya kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Karomah menurut istilah yaitu sesuatu yang luar biasa yang dianugerahkan kepada hamba-hamba yang taat dan yang soleh, yaitu waliullah. Contoh karomah yang diberikan kepada Sunan Kudus. Konon, Sunan Kudus mampu mendirikan menara yang menjulang tinggi, yaitu hanya dengan tumpukan batu merah yang digosok-gosok, sehingga
bisa menjadi menara yang sampai sekarang masih terawat dengan baik. Contoh kejadian luar biasa lainnya yaitu Irhas. Irhas yaitu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi atau nabi dan rasul ketika masih kecil. Contoh Irhas yang diberikan kepada Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putra kesayangannya, tapi dengan rasa tanpa khawatir, tanpa ragu, tanpa rasa takut, Nabi Ismail menerima dan melaksanakan apa yang dimimpikan oleh ayahnya untuk menyembelihnya. Namun, ketika pisau sudah berada di leher Nabi Ismail, Allah menurunkan domba kepada Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Ismail disembelih. Yang akhirnya yang disembelih bukan Nabi Ismail, tetapi domba yang sampai sekarang diabadikan dengan kurban. Kejadian luar biasa yang terakhir yaitu Ma'unah. Menurut bahasa, Ma'unah artinya pertolongan. Menurut istilah, Ma'unah adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada semua hamba-hamba Allah. Bukan nabi, bukan rasul, bukan juga seorang wali. Contoh Ma'unah. Ada sebuah rumah yang terbakar, yang di dalamnya ada seorang nenek. Namun, karena kehendak Allah, seorang nenek itu mampu menjebol tembok sehingga bisa menyelamatkan diri. Di mana menurut akal sehat, itu adalah sesuatu yang langka dan tidak mungkin terjadi seorang nenek bisa menjebol tembok. Itu terjadi bukan karena mukjizat yang diberikan Allah, tetapi itu adalah pertolongan yang diberikan kepada hambanya. Dari pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas merupakan sesuatu yang luar biasa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penerimanya. Kalau mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul, karomah diberikan kepada para wali, irhas diberikan kepada calon nabi, sedangkan ma'unah diberikan kepada siapapun hamba Allah yang dikehendakinya. Demikianlah pembahasan kita tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan mudah untuk kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.